Pemimpin menjadi korup, sawah terbengkalai, lumbung padi menjadi kosong. Kalau setiap orang hidup hanya terikat kepada ambisi pribadinya, maka seorang pemimpin pun tidak lagi bisa diandalkan. Seorang pemimpin pun akan korup, tidak memikirkan kepentingan orang banyak, tetapi adalah memikirkan kepentingan diri sendiri. Maka dikatakan masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin yang seperti itu adalah tidak mujur. Mengapa demikian? Karena rakyat akan disengsarakan dengan berbagai intrik dan permainan politik. Kebanyakan kalau sudah masuk ke intrik dan permainan politik, semua orang menjadi menggebu-gebu, menjadi mengorbankan waktu, tenaga, dan hartanya hanya untuk mengejar suatu ambisi, suatu kenamaan, suatu kejayaan. Biasanya seorang pemimpin yang korup dia akan memanfaatkan ambisi orang banyak untuk mensukseskan dirinya sendiri, di mana memberikan iming-iming dan menggunakan intrik-intrik tertentu. Tetapi apabila rakyat banyak yang mengikuti seperti itu, maka tidak akan bisa fokus lagi kepada pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Karena itu rakyat menjadi susah, menjadi tidak wajar hidupnya, hanya mempersoalkan politik, hanya memikirkan bagaimana membangun panggung untuk pemimpinnya. Maka dikatakan sawah terbengkalai, lumbung padi menjadi kosong. Jadi kalau kita kembalikan lagi kepada kita sebagai pembina, apabila dalam pembinaan kita hanya memikirkan pro kontra, maka kita tidak benar-benar melaksanakan tau. Jadi di dalam wihara juga tidak boleh ada politiknya. Kita sebagai seorang pembina, kita tidak membawa politik, tidak mengurusi politik dalam kehidupan pembinaan kita. Kemudian pejabat berpakaian mewah, berpergian dengan pedang yang tajam, berpesta menghamburkan makanan dan minuman, mengumpulkan kekayaan yang berlebihan, ini namanya perampokan, ini namanya bukan tau. Jadi pejabat berpakaian mewah, berpergian dengan pedang yang tajam, berpesta pora menghamburkan makanan dan minuman. Ini namanya apa? Trend center ya. Jadi gaya hidup yang harus ditiru oleh orang banyak. Mengapa? Kalau nggak ditiru, katanya, oh ini nggak sepaham. Makanya semua orang berlomba-lomba untuk menirunya. Jadi para bijaksana sekalian, kita sekarang ini juga tergantung kita hidup di negara. Kalau misalnya di suatu negara pemimpinnya itu adalah pemimpin yang sederhana, pemimpin yang hidupnya mengajarkan, mencontohkan kerajinan, keuletan, kesederhanaan, kesahajaan, maka otomatis rakyatnya juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi kalau misalnya pemimpin itu adalah pemimpin yang royal, yang berpakaian mewah, yang arogansi, yang pamer akan segala apa yang dia miliki, kapasitas kekuatan yang dia miliki, ataupun senjata perang yang dia punyai, dan suka berpesta pora menghamburkan makanan dan minuman, maka rakyat akan ikut hidup yang demikian. Karena apa? Kalau yang nggak ikut dinamakan ketinggalan zaman. Seperti sekarang ini kita lihat hal yang gampang aja. Apa yang menjadi tren di dunia? Tren yang di dunia akan diikuti oleh seluruh dunia. Misalnya saja, Jose pernah melihat orang tergila-gila membeli handphone terbaru sampai harus ngantri di Singapura berhari-hari untuk hanya mendapatkan satu handphone terbaru. Padahal itu tidak murah. Dan itu semua orang berebutan untuk memilikinya. Jadi kalau Lao Tzu beliau mengatakan bahwa kehidupan yang demikian itu sebenarnya ada kelompok tertentu
ya orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang berperan yang mengumpulkan kekayaan yang berlebihan, di mana mereka melakukan berbagai cara untuk membuat rakyat mau tidak mau harus mengikutinya. Karenanya itu Lao Tzu menyebutkan ini adalah perampokan, bukan Tao. Mengapa perampokan? Karena rakyat itu harus bersusah payah untuk mendapatkan itu. Ya, tidak peduli sama anak, tidak peduli sama keluarga, tidak peduli, tidak fokus sama pekerjaan. Yang dipikirkan hanya bagaimana hidup itu saling bersaing supaya kelihatan lebih hebat. Hou Xie pernah juga melihat satu orang teman yang bunuh diri hanya karena suaminya tidak membelikan dia mobil terbaru. Jadi dalam hidup ini memang suatu hal yang sangat mengerikan sekali kalau kita selalu ingin berlomba-lomba untuk menyayangi hidupnya orang lain. Kalau kita terus membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain, itu namanya kita cari mati, itu namanya perampokan. Siapa yang merampok? Itu adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan mengumpulkan kekayaan yang berlebihan sehingga menciptakan suatu situasi ekonomi demikian, maka dia membuat semua orang mau tidak mau harus mengikutinya. Lao Tzu menyampaikan bahwa itu bukanlah Tao, itu tidaklah sesuai dengan Tao. Tetapi kembali lagi bahwa kita sekarang ini sudah Chiu Tao. Kita sudah memahami tujuan dari kita datang ke dunia ini. Kesederhanaan hidup adalah merupakan cara hidup yang terbaik. Tidak perlu harus mengikuti apa yang lagi tren. Misalnya dari fashion, baju, hobi, makanan, semuanya tidak harus semuanya kita ikutin. Kadang-kadang Hou Xie kalau lagi berjalan ke mall ya, Hou Xie suka bingung. Di mall ini banyak sekali ya, apapun ada ya. Tetapi apakah benar manusia membutuhkan begitu banyak sekali? Sampai semuanya harus diadakan sebanyak ini. Tetapi kalau nggak ada yang beli, mereka bagaimana bisa buka sampai sebesar ini? Dan mall semakin hari semakin banyak yang buka baru. Oleh sebab itu, semuanya itu tergantung dari bagaimana seseorang bersyukur kepada kehidupannya, menyederhanakan keinginannya, dan tidak mengutamakan, mengejar sesuatu yang di luar dari diri dia. Kalau yang di luar dari diri dia, maupun itu makanan, minuman, pakaian, semua itu berubah-ubah. Kalau dikejar pun tidak ada habisnya. Satu hal lagi, semua ini menyebabkan ketidakseimbangan pada semesta ini dan mendatangkan bencana. Mengapa demikian? Berapa banyak sampah yang harus dibuang dari cara hidup yang demikian? Padahal sebagian besar dari sampah-sampah itu bukanlah sampah-sampah yang bisa diurai. Maka berapa banyak sumber daya alam yang harus diambil, digali, dan dihancurkan hanya untuk mengikuti tren kehidupan manusia. Maka yang dirampok bukan hanya manusia, yang dirampok juga adalah alam. Oleh karena itu tidak sesuai dengan Tao. Maka apabila yang sesuai dengan Tao, hiduplah dengan bersyukur apa adanya, sederhanakan keinginan kita, dan kembangkanlah kapasitas yang baik, memberikan manfaat dengan cara yang benar. Bab ke-53 ini kurang lebihnya adalah seperti itu. Hari ini Hou Xie belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon Lao Mutsupe, para suci, para Buddha memaafkan dan mengampuni. Mohon para pandita berwelasasi, memaklumi dan memberikan petunjuk. Mohon para bijaksana sekalian memaklumi. Xie xie gui qian qian.